Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru gabung dengan YouTube channel aku ucapin selamat datang. Dan jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar gak ketinggalan video aku yang terbaru. Oke, nah di video kali ini aku mau nge-review produk, yaitu bantal anti peyang yang udah terkenal menurut aku, yaitu Baby Cloth Balm. Nah, apakah ini efektif untuk mencegah kepala bayi agar tidak peyang ataupun untuk menormalkan kembali kepala bayi yang sudah peyang? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, nah setelah aku baca-baca kalau bantal anti peyang ini tuh terjual satu bulannya tuh bisa lebih dari 4.000, dan juga ini merupakan bantal terapis untuk mencegah kepala bayi agar tidak peyang dan dibuat dengan ilmu pengetahuan juga pengalaman kurang lebih 30 tahun di dunia kedokteran ibu dan anak. Itu setahu aku yang aku baca-baca. Nah, selain itu bantal ini juga dibuat dengan berdasarkan riset kurang lebih selama 3 tahun. Wow, benar-benar lama banget ya. Nah, kenapa aku beli bantal ini? Karena setelah aku baca-baca gitu ya, setelah aku lihat-lihat gitu ya di Instagram, kemudian di Google, kemudian di YouTube juga banyak banget yang pakai bantal ini untuk mencegah kepala bayi yang agar kepala bayi kita tuh tidak peyang ataupun misalkan menormalkan kembali kepala baby yang sudah terlanjur peyang. Nah, bantal ini juga terbuatnya tuh dari kulit kacang hijau. Nah, kulit kacang hijau ini di bantal ini tuh berfungsi untuk melancarkan peredaran darah di kepala bayi dan juga untuk pertumbuhan rambut. Nah, bantal ini juga aku tuh belinya tuh di Shopee. Untuk harganya waktu itu aku beli kurang lebih sekitar 130-an lebih, 140 atau 130-an gitu. Untuk warnanya sendiri tuh macam-macam, ada warna abu, ada warna merah, ada warna pink, ada warna ungu. Pokoknya banyak banget nih warnanya. Dan juga bahannya tuh yang tadi aku sebutin, dalamnya tuh terbuatnya tuh dari kulit kacang hijau. Awalnya aku juga mengira tuh dari kacang hijau, dan aku berpikir kalau misalkan dari kacang hijau tentunya pasti sakit mungkin ya ke kepala bayi, tapi ternyata terbuatnya tuh dari kulit kacang hijau. Dan kalau misalkan aku pegang gini, ini tuh emang gak sakit sama sekali. Aku juga udah pernah nyoba gitu ya tidur di bantal ini. Menurut aku ya, aku pribadi tidak sakit, dan juga pas baby aku pakai ini tuh nggak nangis sama sekali. Nah, pas aku beli ini tuh ada bonusnya. Waktu itu aku dikasih kalau nggak salah 1 setel baju bayi gitu. Nah, untuk bonusnya itu sebenarnya itu macam-macam ya, itu tergantung kalian pengennya apa. Kalau misalkan stoknya masih ada, kalian bisa pilih bonusnya. Tapi karena waktu itu stoknya tuh mungkin udah habis, jadi aku dikasih bonus yang random. Nah, untuk sarung bantalnya sendiri, ini tuh terbuat dari bahan katun. Cara membersihkannya setelah aku baca-baca tuh ya biasa, kayak dicuci biasa. Tapi kalau misalkan untuk dalamnya ini kan karena dalamnya tuh ada kulit kacang hijaunya, jadi nggak perlu dicuci, tapi harus dijemur setiap saat, harus dijemur setiap hari. Karena apa? Karena jujur aja ya, waktu itu juga pas baby aku pakai bantal ini tuh, tapi nggak tahu ya kalau di baby aku ya, kalau di baby aku tuh pakai bantal ini tuh dia karena sering berkeringat gitu, jadi keringatnya tuh sering nempel. Makanya waktu itu kalau misalkan habis tidur kan itu tuh suka berkeringat ya si kepala bayi itu. Waktu itu aku langsung menjemur si bantal ini, karena kita juga nggak mau kan kalau misalkan baby kita terkena bakteri ataupun apa-apa, karena kalau misalkan nggak langsung dijemur gitu terus-terusan dipakai gitu, tentunya kan itu nggak baik ya sama baby kita. Jadi saran aku kalau misalkan bunda-bunda beli bantal ini, kalau misalkan udah kayak basah karena keringat, langsung aja jemur agar tetap terjaga kebersihan dan kesterilannya dari bantal ini. Nah, apakah ini efektif untuk mencegah kepala bayi agar tidak peyang ataupun menormalkan kembali kepala bayi yang sudah terlanjur peyang? Jawabannya, jujur aja baby aku karena emang dari kecil tuh nggak pakai bantal sama sekali.
Karena kan bunda-bunda juga bisa baca ya di Google apakah pemakaian bantal tuh baik atau enggak. Itu tergantung pemahamannya masing-masing. Tapi karena aku udah baca-baca dan memutuskan untuk nggak pakai bantal di baby kepala aku, jadi ketika aku ngasih ini ke baby kepala aku tuh dijadikan bantal gitu di kepala baby aku, dan ternyata yang aku lihat gitu ya, dia kayak nggak nyaman gitu. Mungkin karena emang dari bayinya tuh dia nggak pakai bantal sama sekali, jadi pas aku kasih ini tuh dia nggak nyaman. Dan mungkin juga karena aku beli bantalnya tuh karena telat kali ya, karena waktu itu aku belinya tuh pas baby aku tuh udah usianya tuh lebih dari 2 bulan. Bunda-bunda juga tahu kalau misalkan bayi udah usianya tuh lebih dari 2 bulan, tentunya dia kan kayak miring kiri, miring kanan, pokoknya posisi tidurnya tuh udah semau dia. Jadi untuk di baby aku nggak bisa bilang efektif atau enggaknya, tapi aku udah baca-baca, aku juga udah lihat nih di Google, di YouTube, apalagi banyak banget yang memakai bantal ini tuh ternyata katanya tuh efektif untuk menormalkan kembali kepala bayi yang sudah terlanjur PA. Meskipun normalnya tuh harus beberapa bulan gitu ya. Nah, aku juga saranin nih ke bunda-bunda kalau misalkan beli bantal ini, aku saranin belinya tuh di usia yang kurang dari 2 bulan. Karena apa? Karena aku pernah nanya nih sama dokter, gimana nih cara mengatasi kalau misalkan baby itu kepalanya tuh udah terlanjur peang. Dan dokter itu bilang kalau misalkan kurang dari 2 bulan, itu masih bisa normal kembali gitu, kayak misalkan pakai terapis bantal dan sebagainya. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 bulan itu sangat sulit. Pun kalaupun misalkan normal itu juga harus beberapa bulan, dan juga normalnya tuh hanya sedikit, menormalkannya tuh hanya sedikit, katanya seperti itu. Nah, selain itu alasan aku beli ini tuh karena kan dari bayi itu dia kan nggak pakai bantal ya. Banyak banget nih baby-baby yang nggak pakai bantal tuh ya kepalanya tuh normal aja, simetris. Tapi karena waktu itu baby aku tuh dia cenderung miring ke kanan terus boboknya tuh, jadi aku baru sadarnya tuh pas baby aku udah sekitar 1 bulanan lebih, kalau kepalanya tuh belakangnya tuh agak peang sedikit gitu ya. Tapi alhamdulillahnya tuh sekarang seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kepala baby aku juga udah normal kembali. Oke bun, jadi kalau misalkan nih aku tekanin kalau bunda-bunda beli bantal ini, kalau misalkan udah terlihat basah ataupun lembab gitu, buru-buru aja jemur agar si bantalnya tuh tetap terjaga kebersihannya dan juga nggak berjemur. Nah, untuk sarung bantalnya bunda-bunda cukup cuci aja biasa kayak mencuci pakaian bayi gitu. Dan juga aku saranin belinya tuh kalau misalkan baby bunda tuh usianya tuh kurang dari 2 bulan gitu ya, karena ya itu tadi aku bilang gitu, yang aku dapetin informasi dari dokter tuh kepala bayi itu mudah banget dinormalkan kembali kalau usianya tuh kurang dari 2 bulan, seperti itu. Oke bun, nah segitu dulu review produk bantal baby cloud foam ini. Kalau misalkan bunda-bunda ada yang mau beli, nanti aku bakal tulis linknya di kolom deskripsi, jadi tinggal bunda klik aja. Dan jangan lupa untuk share informasi ini ke teman-teman bunda sekalian agar mereka nggak ketinggalan tentang informasi ini. Juga jangan lupa jika bunda suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Dadah!